terpujilah Kristus. Bagaimana Yesus bisa membagi waktu. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, ada waktu juga untuk memberitakan kabar keselamatan. Satu sisi dia berdoa, sisi yang lain dia menguduskan, sama-sama menguduskan orang-orang yang bersama dengan dia dengan berdoa, dan menguduskan waktu yang sudah diberikan, yang ada. Bagaimana doa dan bekerja, berada bersama dengan Tuhan. Kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus hari ini bersama dengan para murid-Nya mengunjungi rumah Petrus dan Andreas, saudaranya yang kebetulan sedang sakit, ibu mertua Petrus. Terlalu dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain, berkat mengalir, tercurah. Dan begitu banyak orang yang juga mau disembuhkan. Tuhan Yesus mau memberikan teladan kepada kita, bahwa kita juga ada waktunya, ada waktu untuk juga kita lakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan ada waktunya juga kita untuk melakukan semuanya ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan dengan berdoa. Maka kita bersama-sama juga diajak untuk bisa membagi waktu kita, kapan kita berdoa, kapan kita menyembuhkan banyak orang lain. Dengan bekerja, apapun yang kita lakukan, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi justru juga untuk kepentingan banyak orang. Dengan melakukan sesuatu yang membuat orang lain sembuh, baik, senang, sehat, sukacita, pasti juga membuat kita sukacita, bahagia, sehat, damai. Maka marilah kita bersama-sama untuk juga kita mau mengikuti teladan Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk bisa menempatkan waktu-waktu kita. Santo Dominikus juga mengungkapkan dengan kata-kata yang sama, berkata kepada Tuhan, dan juga berkata talk to God, dan juga kita bisa kata-kata tentang Tuhan kepada sesama kita. Artinya ya sama, kita berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan juga kita bisa berbicara tentang Tuhan kepada sesama kita. Selalu ada waktu untuk menyeimbangkan. Jika kita bekerja, lupa kita berdoa. Berdoa, lupa kita bekerja. Semuanya harus punya keseimbangan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menarik diri. Sudah begitu banyak, hampir seluruh penduduk di Kapernaum itu datang untuk mohon kesembuhan dan usir setan-setan yang ada dalam mereka. Tapi Yesus juga bagaimana bisa menarik dirinya untuk juga punya waktu untuk dia dengan Allah yang maha tinggi, untuk bersatu. Untuk apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak ada yang lain, ini adalah yang juga ingin dia sampaikan pesannya, supaya kita melakukan hal yang sama. Banyak hal kita juga tentunya banyak tantangan, banyak kebimbangan, banyak ketakutan. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan, kita bisa mengorbankan waktu-waktu kita untuk Tuhan. Inilah
yang kadang-kadang kita juga harus berani untuk berkorban. Itu kami sangat sibuk, sehingga akhirnya memang nanti nggak ada waktunya. Nanti diambil waktunya, jadi susah sendiri kalau diambil waktu kita. Nggak bisa buat apa-apa lagi. Karena yang kasih waktu itu Tuhan sendiri. Jadi jangan bilang kita tidak punya waktu. Nanti kalau tidak punya waktu, kalau diambil, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bagaimana dari waktu-waktu yang ada, kita bisa juga memberikan kesempatan untuk memurnikan, menguduskan diri kita sendiri, menguduskan waktu yang ada, dan semuanya hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa, memuliakan nama Tuhan. Maka marilah bersama-sama, jangan kita menyerah, jangan kita juga putus asa. Wah, waktunya sedikit lagi nih, kita nggak ada yang tahu. Jangan kita nggak mengerti, ya sehat ataupun sakit, kita juga nggak ngerti. Semuanya itu waktu adalah milik Tuhan, yang kita bisa lakukan, ya lakukan, buahkan, ciptakan, berkat-berkat berlimpah, bagikan pada banyak orang, udah begitu saja. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi dengan kita mengatakan tidak ada waktu, ya sayang Tuhan sudah kasih yang begitu banyak. Kalau kurang waktu, ya itu kita semua kurang waktu berdoa, kurang waktu belajar, kurang waktu bekerja, kurang waktu mencintai keluarga, kurang waktu, ya ada seorang yang bilang kata saya, "Aduh sayang, waktu ayah saya masih hidup," katanya. Ini karena menjelang tahun baru, dia bilang, "Saya setiap tahun baru selalu nggak ada." Aduh sedihnya katanya. Kalau dipikir-pikir sekarang saya baru menyesal. Setiap tahun baru saya tidak ada karena harus bersama dengan orang yang saya kasihi, harus melayani suami, ya kan, keluarga, tapi nggak bisa bersama dengan orang tua. Ya, itu kan pengorbanan, di mana kita harus bisa bagi waktu kita. Ya mungkin pada waktu ini nggak ada, waktu yang lain kan ada. Ya semua orang kan bilang, jangan bilang nggak punya waktu, ya kurang waktu, kita cari lagi, kita perbaiki lagi, kita betulin lagi. Ada banyak hal kita juga mau terus ditambahkan, dikuatkan, disehatkan, supaya jangan punya waktu yang panjang untuk bisa buat yang lebih banyak lagi. Kalau waktunya kurang, ya minta Tuhan supaya kita diberi kesempatan lagi. Ada waktu lagi untuk bisa berbakti, berbagi, berbuat yang lebih baik lagi untuk banyak yang membutuhkan belas kasih, kasih sayang kita semua. Mintalah waktu kepada Tuhan untuk kita ditambahkan, bisa berbuat banyak, menyembuhkan, dan menjadikan berkat untuk kiri kanan kita ini, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, saudari, teman-teman, itu. Apakah kita sudah punya waktu untuk mereka? Apakah kita juga sudah punya hati? Bukan waktu saja, memberikan apa yang kita bisa berikan untuk mereka. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita mohon berkat dan rahmat-Nya. Dengan waktu-waktu yang kita terima ini, kita berdoa untuk semua orang yang diberikan berkat berlimpah lewat hari ulang tahunnya pada hari ini. Suster Antonella dan Marcella Dian, Herniati Budiono, diberikan awam Surabaya. Semoga Suster dan Dian diberikan berkat berlimpah untuk rahmat dan berkat dari waktu yang ada, jadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan dan karya mereka.
Dan juga mohon rahmat kesembuhan, pemulihan kesehatan, yang keluarga diberikan kekuatan disembuhkan dari segala penyakit, Ibu Immaculata Soeharti, anak Raul Sugiarto, dan semua yang sedang menjalani kemoterapi, Agustina Wariki, Esther Avandi, Milia Avandi, Katarina Patuo, dan juga mohon mujizat kesembuhan Tuhan, Agnes Veronica, Suster Marieta, Suster Jan Irwan, dan Father Timothy Radcliffe, serta Kak Raymond di Filipina. Dan semua orang yang kita doakan yang untuk mohon kesembuhan. Dan untuk kedamaian dan kehidupan kekal bagi jiwa-jiwa orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Keluarga kita, orang tua kita, anak famili kita, dan semua orang, khususnya keluarga Dominikan yang telah dipanggil Tuhan, demi Kristus Tuhan, dan pengantara kami.